Yo halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction animasi dari CM, melanjutkan Satu Titik Menghitam part 4-nya ya bre ya. Oke, kira-kira gimana kelanjutannya ya, dan apakah mereka menemukan Pak Lurah dan mau diapain kalau udah ketemu Pak Lurah bre. Oke, daripada penasaran langsung aja kita ke channel ke channel CM. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel CM. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel CM-nya dan juga Masul Official ya bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin. Dan langsung aja bre, kita play. Minimal subscribe dulu mamen. Cepat angkat kaki dari tempat ini atau... Kau tak perlu mengancam. Kalau tak suka, ayo mulai. Untuk hasilnya bisalah dibicarakan nanti. Kurang ajar, pengkhianat lo. Habis nggak lu? Lo dibayar berapa nyet? Hah? Lo dibayar berapa? Lebih baik kau tutup mulut saja. Kau belum tahu apa-apa soal kampung ini. Jadi kau jangan menghalang-halangi. Siap bang. Bre, itu orangnya. Habis lo sama gua. Dikejar bre. Tahan dulu tak? Apa-apaan ini, ha? Apa-apaan ini? Apa maksudnya ini? Kalian merusak lahan kami. Kau tak perlu bersusah payah mencegah kita. Aset di kampung ini sudah dikuasai bos Alex. Bajingan kalian semua ya, bajingan. Pura-pura dia, Saya lurah bre. di sini dan saya orang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kampung ini. Memangnya kau punya kekuatan? Kalau tidak, ikuti saja kemauan kami. Bang, kayaknya kita salah mengira deh. Itu buktinya Lurah Wena menghalau mereka. Berarti lahan itu yang jual bukan Wena dong. Tapi masa iya sih? Tiba-tiba ada orang datang bak macam penjajah. Iya nggak masuk akal. Nah. Tiba-tiba aja kuasai lahan. Tapi menurut insting gua, Alex kan punya pasukan iblis. Ditambah lagi rombongannya Pegaton. Kemungkinan besar mereka memanfaatkan kekuatan itu untuk menguasai wilayah. Jadi menurut lo mereka kuat? Ya iya. Berarti kita lemah. Buktinya kita belum mampu menghalau mereka. Belum amat sih lo. Kalau cuma adu kekuatan pasukan senyap juga bisa mon. Max punya pasukan rimba, Elson punya pasukan elit, Ray punya Black Eagle, CM punya Green Ghost, gua, lo, Jojo anonim. Belum walet merah, KT merah juga udah jelas pro sama kita. Belum mantan-mantan mafia yang bantu Aaron waktu itu. Lo bilang kita lemah. Kalau cuma untuk Banyak menghalau banget, mereka, Bre, kita ya. cuma butuh secuil pasukan mon. Iya juga ya. Iya. Gua peringatkan sekali lagi. ada kalau main tidak nih pergi Lurah dari kampung Wena ini, nih, biar dia saya nggak akan ketahuan, bertindak Bre. tegas. Gua bilang ikuti saja alurnya. Lurah Wena. Ku bilang ikuti saja perintah. Nambahin pekerjaan gua saja. Padahal dia yang nyuruh Kita lu bre. diam aja nih. Acting Gak tahu nih, antara diem apa nyukurin. Tolongin dia tak? Kok ditolongin? Sementara kita turunkan ego. Setidaknya apa yang dilakukan Wena tidak sama apa yang kita kira. Tapi dia teridentifikasi kalau dia orang gak beres. Kita bukan hakim. Kita gak punya banyak bukti. Nah, betul Cepat juga. tolongin dia. Betul juga ya bre. Walaupun sebenarnya iya pasar Buruan diri lo. Manja amat. si Peta udah feeling lemah kuat amat. soalnya. Woi Pak Wena, bukan maksud gua kurang ajar ya. Tapi jangan pernah sekali-sekali bodohin kita atau warga sini. Bisa-bisa habis Anda. Anda ditugaskan menjadi lurah di sini itu untuk melayani dan mementingkan keperluan masyarakat. Jadi jangan pernah coba-coba main di belakang masyarakat. Saya sudah tidak berdaya. Mau suruh jawab apa lagi? Buruan antar beliau tak? Soalnya si Peta ini udah tahu bre, cuma ya belum punya bukti aja gitu loh. Aduh, mereka kan cuma acting ini bre. Acting. Rumah sepi amat. Di mana anak istri Anda? Saya ditinggal anak istri ke orang tuanya.
Saya memang salah. Saya telah melantarkan mereka. Semua gara-gara keegoisan saya. Saya kecanduan bermain judul. Semua harta habis aku jual. Anda memang tak pantas jadi lurah di sini. Ngurus satu keluarga saja tidak pecus. Apalagi ratusan kepala keluarga. Dadaku. Terus lahan yang direbut bajingan itu apa maksudnya? Itu ya. Dadaku. Bang, kayaknya biar Pak Wena beristirahat dulu deh. Tapi tolong jangan disebarluaskan kesalahan saya. Sehabis ini saya cuma ingin berubah. Saya pegang perkataan Anda. Nah, apa yang di... Coba aja Pak Sahid masih hidup. Pasti dia lebih amanah menjaga kampung ini. Perasaan dari dulu nggak pernah terjadi yang kayak beginian. Bener. Ditambah lagi ditinggal sama kakek Aslan. Tunggu sebentar. Kok gua cuma dapat kabarnya doang ya? Kalau Pak Sahid meninggal. Harusnya gua ikut ke acara pemakaman beliau. Terus waktu itu gua kemana ya? Tak, di mana lo sekarang? Ini di rumah, lagi ngopi. Ngopi. Capek gak lo? Kenapa emang? Jujur gua kepikiran tentang masalah ini. Waktu ada kabar Pak Sahid meninggal, kita kemana ya? Nah, baru aja gua mau ngomong itu. Oke. Kalau nggak salah kita lagi keluar kota, Em. Oh. Jujur gua sebenarnya lebih suka Pak Sahid yang jadi lurah. Ya sama aja, tak? Tapi kan beliau sudah meninggal. Orangnya jujur, amanah, ramah lagi. Iya. Nggak kayak lurah yang sekarang. Kebanyakan- Kerjaannya judul mulu. Sensi amat lo sama Wena. Kesel banget gua. Soalnya gua melihat dengan mata kepala gua sendiri. Rumahnya sebelah mana ya, lupa gua. Ya, lo dulu nggak pernah minta tanda tangan apa? Pernah sekali, tapi udah lama banget. Tumben nak Beta sama si Em main ke rumah. Iya bu, lama kita nggak berkunjung. Oke. Kalau dulu Pak Sahid yang sering kunjungin kita. Iya, kalau dulu Bapak memang sering mengunjungi warga. Maaf bu, ngomong-ngomong almarhum Pak Sahid dimakamkan di TPU mana ya? Soalnya waktu itu kita belum sempat ikut acara pemakamannya Pak Sahid. Nah. Iya bu, waktu itu kalau nggak salah kita lagi di luar kota. Aduh, ibu juga lupa ya. Di mana ya? Waduh, bisa lupa. Kalau nggak salah di TPU Anggrek dekat terminal. Oh di sana. Terima kasih bu. Wow. Ya barangkali kita bisa berziarah ke sana. mencurigakan, Kalau udah tahu Dre? tempatnya. Oh ziarah ya? Udah nggak usah. Cukup doakan saja dari rumah. Oh gitu. Yaudah deh. Bentar. Kok kayaknya Kayak ada yang janggal ini, Bre. Sama. Masa iya sih Bu Lurah bisa lupa suaminya dimakamkan di mana? Kan meninggalnya baru 2 minggu kemarin. Mana bilangnya kalau nggak salah lagi. Ayo pulang Em. Hah? Buru-buru amat. Em, Oh, pakai gua kacamata sebenarnya dia. mau ngomong sama lo, tapi nanti lo sangka gua seuzon lagi. Ya enggak lah. Apa emang? Kok kayaknya ada yang aneh ya? Nah. Masa Bu Lurah bisa lupa suaminya dimakamkan di mana? Lah ya juga ya. Baru ngeh kan lo? Gini loh, logika aja. Pak Sahid kan meninggalnya kisaran 2 minggu yang lalu. Masa iya sih Bu Lurah bisa lupa tempat pemakaman Ada suaminya? sesuatu yang nggak beres nih. Tunggu sebentar, otak gua mulai puyeng nih. Coba jelasin sekali lagi tak. Bu Lurah, lupa tempat pemakaman suaminya. Hah? Iya ya? Kok bisa ya? Bukan maksud seuzon ya? Kalau enggak kita lihat di TPU Anggrek tak? Ada enggak pemakaman baru di sana? Nah bener Em, ayo. Nah. Mereka berkunjung Bre untuk mencari sebenarnya apa yang terjadi sama lurah sebelumnya kan? Jangan-jangan disekap Bre atau diculik Mana gitu. Em? Nggak ada bekas galian baru? Kayaknya memang ada yang nggak beres nih. Gua rasa kampung kita punya masalah besar tak? Kayak dejavu anjir. Kasus ini kayak pernah terjadi. Tapi di mana ya? Dulu gua pernah lihat di berita. Pokoknya rumit banget. Intinya kasus ini saling berkaitan dari satu sama yang lain Em. Kalau kita bisa selesaikan satu masalah, masalah lain kemungkinan akan muncul. Karena gitu. pasti ada sesuatu yang mengharuskan keterlibatan banyak pihak. Ini ribet banget nih Jadi masalah nih bingung Bre. gua. Tapi yang benar aja sih, Bu Lurah bisa lupa sama makam suaminya. Atau jangan-jangan Pak Sahid masih hidup Em. Tapi kematiannya cuma direkayasa. Nah, itu dia. Tak. Lu kalau ngomong jangan begitulah. Jadi gemeter gua. Em, bisa saja Pak Sahid disingkirkan oleh para mafia karena ada alasan tertentu. Hah? Gak masuk akal tak? Tapi kalau memang begitu, apa salah Pak Sahid? Ya karena beliau orang jujur Bener. Kan lo tahu Feeling gua sendiri, aja. di negeri ini kalau ada orang jujur, dilengserkan. Bener. Kalau nggak minimal tiba-tiba hilang begitu aja. Apa bener ya? Kalau di kampung ini tersimpan kasus besar. Waduh. Tak,
suruh Jojo persiapkan pasukan. Mantap. Sebenarnya gua agak gemetar, tapi kita nggak bisa tinggal diam. Oke M. Mantap, pasukan elit pun mulai bergerak, Bre. Pasti bingung sama ceritanya, yang paham alurnya kemana coba komen. Jadi memang ceritanya ini agak sedikit berat memang, Bre. Ya intinya ini permasalahan tanah, dan mulai kemarin kita mulai jelas. Dan apalagi di episode 4 ini, Bre, kita akan dimulai ke titik terangnya. Ternyata ini flashback lagi ke kabar berita ya Pak Lurah Wahid, siapa? Wahid ya, lurah sebelumnya itu meninggal 2 minggu sebelumnya gitu loh. Tapi ternyata di istrinya sendiri saat didatangi kan nggak tahu di mana, masa nggak masuk akal. Makamnya suaminya sendiri nggak tahu di mana, padahal baru 2 minggu. Nah, itu yang aneh, sangat aneh dan sangat janggal. Orang mau melayat pun, mau berziarah pun dilarang, cukup doakan aja gitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah istri lurah ini tahu sebenarnya kondisinya Pak Lurah itu gimana? Atau feeling gua memang tadi ada kata-kata sempat dihilangin gitu ya. Tapi bisa aja dia diancam terus dia sembunyi di suatu tempat, tapi istrinya tahu tempat itu di mana gitu loh. Dan kelihatannya ini semua berhubungan. Tadi Lurah Wina juga acting, Bre ya, pura-pura dihajar gitu. Padahal dia dalangnya, Bre ya. Ini banyak misteri. Tapi gua paham maksud dari inti cerita ini. Mungkin kalian ingat, mungkin anak-anak 90-an, 80-an itu paham maksudnya apa yang terjadi di ini. 70-an, 80-an, 90-an itu mungkin ya 2000-an awal itu masih paham-paham tentang kejadian seperti ini. Ya, oke. Dejavu, benar ya. Ya kita tunggu aja gimana kelanjutannya ya, Bre ya. Cukup sekian dulu kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.